Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Solihah, calon guru penggerak angkatan 10 dari kota Surabaya, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar tiap individu murid. Setiap murid memiliki keunikan yang berbeda. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, dan kebiasaan pola pikir serta literasinya. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi pembelajaran pada murid yang berbeda-beda agar tujuan pembelajaran mereka tercapai. Kemudian bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan pembelajaran murid, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang minat murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Seorang guru diharuskan dapat mengukur atau menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian, baik itu penilaian formatif ataupun penilaian sumatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format dalam penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar dari hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentunya ada ya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dengan merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 2.1. Salam bahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.